Perkenalkan, saya Syarifah Farah Zakiyah Taher dengan NIM 220102626248. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi penawaran suatu produk dan menghasilkan kompetisi terbatas. Dalam pasar ini, jumlah pembeli jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjual, dan produk yang ditawarkan bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Ciri khasnya termasuk saling ketergantungan antar perusahaan, hambatan masuk yang tinggi, serta pengaruh signifikan terhadap harga di pasar. Maka, di dalam pasar oligopoli ini, saya mengambil contoh perusahaan, yaitu PT Lotte Shopping Indonesia. PT Lotte Shopping Indonesia adalah perusahaan retail multinasional yang bergerak di bidang perkulakan dan grosir, yang merupakan anak perusahaan Lotte Group, salah satu konglomerasi terbesar di Korea. PT Lotte Shopping Indonesia dapat dikategorikan dalam pasar oligopoli karena beberapa alasan, yaitu alasannya yang pertama karena jumlah pemain yang terbatas. Pasar retail modern seperti supermarket atau hypermarket di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain pasar. Sepertinya salah satunya ada PT Lotte Shopping Indonesia yang termasuk di dalamnya ada Lotte Grosir dan Lotte Mart. Lalu ada Transmart, Hypermart, dan Giant. Karena jumlah pesaing utama terbatas, pasar ini mencerminkan sifat oligopoli, di mana hanya beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Lalu alasan yang kedua, karena produk yang berbeda tetapi saling substitusi. Meskipun produk yang dijual oleh Lotte Mart mirip dengan pesaing, seperti kebutuhan sehari-hari, bahan makanan, hingga elektronik, setiap perusahaan mencoba membedakan diri melalui seperti strategi pemasarannya. Misalnya mereka melakukan diskon dan promo. Lalu ada variasi produk, terutama produk impor yang eksklusif di Lotte. Lalu ada pengalaman belanjanya seperti tata letak toko dan layanan pelanggannya. Diferensiasi ini merupakan salah satu ciri khas pasar dari pasar oligopoli. Lalu alasan yang ketiga adalah pengaruh besar terhadap harga pasar. Di pasar oligopoli, pemain besar seperti Lotte memiliki pengaruh terhadap harga di pasar. Misalnya, jika Lotte meluncurkan diskon besar-besaran, pesaingnya seperti Transmart atau Hypermart mungkin akan menyesuaikan strategi mereka untuk tetap kompetitif. Lalu, alasan yang keempat adalah hambatan masuk yang tinggi. Hambatan masuk ini membuat pasar retail modern sulit dimasuki oleh pemain baru, dan ini merupakan karakteristik khas dari pasar oligopoli. Lalu, alasan yang terakhir adalah persaingan non-harga. Selain bersaing melalui harga, perusahaan oligopoli seperti Lotte bersaing dalam aspek non-harga, seperti memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, menawarkan kartu loyalitas dengan poin dan hadiah, lalu menyediakan produk impor yang unik dan sulit ditemukan di toko lain. PT Lotte Shopping Indonesia di dalam pasar oligopoli ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah dominasi pasar. Sebagai salah satu pemain besar, Lotte memiliki kendali atas pangsa pasar tertentu, terutama dalam retail modern. Lalu kelebihan yang kedua adalah diferensiasi produk. Lotte menawarkan berbagai produk, termasuk produk impor yang menarik bagi pelanggan kelas menengah atas. Lalu kelebihan yang terakhir adalah skala ekonomi. Dengan operasi besar, Lotte dapat menurunkan biaya per unit dan menawarkan promosi menarik. Sedangkan kekurangan dari Lotte di pasar oligopoli ini adalah yang pertama, persaingannya sangatlah ketat. Pemain besar lain seperti Hypermart menciptakan tekanan dalam hal harga dan promosi. Lalu, kekurangannya yang kedua adalah ketergantungan pada tren pasar. Retail modern sangat bergantung pada perilaku belanja konsumen yang bisa berubah drastis. Dan kekurangannya yang terakhir adalah hambatan teknologi atau inovasi. Jika kompetitor memperkenalkan inovasi yang lebih menarik, Lotte pun harus cepat beradaptasi.
Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga. Dalam pasar ini, produk yang dijual bersifat homogen, dan semua pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sama tentang harga dan kondisi pasar. Ciri-ciri utamanya meliputi kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, serta transparansi informasi yang mencegah memanipulasi harga. Contoh nyata dari pasar persaingan sempurna ini ada pasar beras. Maka, di dalam pasar persaingan sempurna ini, saya mengambil contoh perusahaan, yaitu PT Buyung Putra Sembada Tbk, atau yang bisa dikenal dengan Hoki. PT Buyung Putra Sembada Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi beras premium. Perusahaan ini dikenal dengan merek-merek seperti Hoki dan Topikoki. PT Buyung Putra Sembada Tbk dapat dikategorikan dalam pasar persaingan sempurna karena beberapa alasan, yaitu alasannya yang pertama karena produk yang homogen. Hoki bergerak di industri beras, di mana produk yang dijual bersifat homogen atau artinya beras adalah komoditas dasar yang relatif sulit dibedakan secara signifikan. Dalam pasar persaingan sempurna ini, homogenitas produk adalah salah satu ciri utama sehingga konsumen sering memilih berdasarkan harga atau kualitas yang serupa. Lalu, alasan yang kedua adalah banyaknya pelaku pasar. Industri beras di Indonesia terdiri dari banyak produsen dan distributor lain selain Hoki. Artinya, Hoki bukan satu-satunya pemain di pasar ini, melainkan salah satu dari sekian banyaknya perusahaan yang menjual produk sejenis. Ini sejalan dengan karakteristik pasar persaingan sempurna yang memiliki banyaknya penjual dan banyaknya pembeli. Lalu, alasan yang ketiga adalah transparansi harga. Pasar beras biasanya memiliki harga yang relatif transparan. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga antara berbagai merek atau pemasok. Hoki sebagai produsen beras harus mengikuti dinamika harga pasar tanpa bisa sepenuhnya mengendalikan harga secara mandiri. Lalu, alasan yang keempat, adanya kemudahan masuk dan keluar pasar. Di pasar beras, tidak ada hambatan masuk yang signifikan. Produsen baru dapat memasuki pasar dengan relatif mudah jika mereka memiliki akses ke bahan baku dan fasilitas produksi. Hal ini menjadikan pasar beras cenderung dekat dengan karakteristik pasar persaingan sempurna. Lalu, alasan yang kelima, tidak ada dominasi pasar secara mutlak. Meskipun Hoki adalah salah satu produsen besar, pangsa pasarnya tidak cukup besar untuk mendominasi seluruh pasar beras di Indonesia. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada satu perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar secara signifikan, karena pasar didominasi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, PT Buyung Putra Sembada Tbk di dalam pasar persaingan sempurna ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, yang pertama adalah spesialisasi. Hoki fokus pada produk beras berkualitas, seperti beras Topikoki, yang diminati oleh pasar luas. Lalu, kelebihannya yang kedua adalah skala operasi besar. Dengan keunggulan distribusi yang luas, Hoki mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu, kelebihannya yang terakhir adalah harga yang kompetitif. Harga produk lebih transparan karena persaingan, sehingga Hoki bisa meningkatkan daya tarik melalui efisiensi. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, margin keuntungannya sangat kecil. Karena banyaknya kompetitor, Hoki mungkin sulit menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Lalu kekurangannya yang kedua yaitu ketergantungan pada kualitas produk. Jika terjadi penurunan kualitas atau gangguan pasokan, keunggulan kompetitif pun bisa hilang. Lalu kekurangannya yang terakhir yaitu sulit membedakan merek. Dalam pasar homogen, tantangan besar adalah menciptakan loyalitas dari pelanggan.